memulai akan ibadah kita, ibadah syukur kita pada pagi hari ini. Baik kita yang ada di gereja maupun saudara kita yang ada di rumah, kita mengucap syukur karena kasih Tuhan terus Tuhan limpahkan di dalam kehidupan kita. Mari kita akan bersama-sama memuji Tuhan. Di baitmu suci ku menunggu saat Kau menunjukkan wajah suci. Di pagi ini kita akan menghadap hadirat-Nya. Kita akan melihat hadirat Tuhan dengan wajah yang penuh senyum untuk kita semua. Di baitmu suci kita akan berdiri. Bersama-sama baik kami yang ada di gereja, saudara-saudara kami yang ada di rumah, dengan syukur kami Tuhan, kami ingin memuliakan, mengagungkan nama Engkau. Dan bila Tuhan Kau sucikan kami semua dari segala kesalahan kelemahan kami, untuk kami layak memuliakan, mengagungkan nama-Mu.
ialah ibadah kami saat ini boleh menjadikan persembahan yang harum bagi nama-Mu, dan nama-Mu ya Bapa kami boleh agung muliakan. Terima kasih Tuhan, berkati kami semuanya, sertai kami semuanya di dalam ibadah ini dari awal hingga akhir. Dalam Kristus Yesus Tuhan, kami serahkan sepenuhnya akan ibadah kami serahkan juga saudara-saudara kami yang dalam perjalanan. Haleluya, amin. Silakan duduk Ibu Bapak, saudara sekalian yang terkasih. Kita akan terus memuji Tuhan. Bukti kebesaran-Mu, Tuhan Kau sempurna. Kita yakin bahwa Tuhan kita adalah Allah yang penuh kasih, Allah yang memberikan berkat kehidupan kita, Allah yang punya rencana untuk kita semua, dan segala yang Dia punya sempurna untuk kita semua. Tuhan yang di dalam ayat yang ke-7. Saya akan membacakan, silakan Ibu Bapak menyimak. Karena itu bagi kamu yang percaya, Ia mahal. Tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu berjulur, juga telah
menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat pada firman Allah, dan untuk itu mereka juga telah disediakan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihi, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. 1 Petrus 2 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-10 firman Tuhan ini akan kita renungkan bersama-sama. Nah, Ibu Bapak dan Saudara sekalian yang terkasih, ketika kita melihat apa yang dikatakan oleh Rasul Petrus ini, ketika dikatakan bahwa karena itu bagi kamu yang percaya, ia mahal. Ia mahal. Batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Ada suatu 3 karya yang terjadi, yang dimiliki, yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Dikatakan di situ telah menjadi batu penjuru, menjadi batu sentuhan, tetapi juga menjadi batu sandungan. Nah, Ibu Bapak dan Saudara sekalian yang terkasih, ketika dikatakan bagi kita yang percaya Yesus Kristus telah lahir ke dunia ini, yang mana pada bulan ini kita akan renungkan kelahirannya, kedatangannya, walaupun dengan sederhana karena dihimbau untuk tidak mengadakan perayaan. Bahkan ibadah Natal pun dihimbau kalau ada yang dari luar kota, tamu harap ditanya yang jelas. Makanya gereja-gereja yang besar mereka mengatakan, wah kayaknya riskan mereka, karena mesti banyak tamu dari luar kota. Kalau mereka tetap ibadah jadi ramai, tidak terkontrol dan gitu. Jadi ada sukacita yang akan kita alami, yang pada waktu itu Yesus yang lahir itu dikatakan bahwa karena itu bagi kita yang percaya ia mahal. Yesus mahal di hadapan kita, Yesus mahal bagi kita. Karena apa? Tadi dikatakan oleh Rasul Petrus, tetapi kamu bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Kita yang dikatakan kamu yang dahulu bukan umat Tuhan. Ketika kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, dikatakan bahwa kita yang dulu bukan umat Tuhan saat ini, karena Yesus yang telah kita miliki, kita yakini itu membuat, menjadikan diri kita memiliki keadaan yang pernah saya katakan derajat kita yang naik. Ketika dalam perjanjian lama seringkali kita dikatakan bahwa kita hamba, tetapi kita kawan sekerja Allah. Dikatakan dalam perjanjian baru bahwa kita adalah anak-anak Allah. Ada suatu keadaan yang berubah, yang terjadi, yang ada di dalam diri kita. Puji Tuhan. Ini semua terjadi karena apa? Karena kita memiliki, dikatakan di sini ayat yang kelima, dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi semua imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Kristus Yesus berkenan kepada Allah. Dikatakan oleh karena Kristus Yesus yang berkenan kepada Allah, karena dia mau melakukan apa yang dia harus lakukan, melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Bapa untuk mengentaskan, untuk memindahkan, untuk menyucikan umat manusia pindah dari dalam dosa
pindah dari alam maut ke suci, ke kudus dikatakan, ke tempat alam yang penuh dengan kemuliaan Allah. Nah, Ibu Bapak dan saudara sekalian yang terkasih, dari sini kita meyakini, dan inilah yang harus kita pegang dalam keadaan apapun yang kita perlukan saat ini adalah pribadi yang telah memberikan kepada kita suatu keadaan yang berubah. Jadi tidak di dalam Tuhan Yesus tidak akan berubah. Kita hanya tetap manusia biasa yang penuh dengan dosa, yang senantiasa melakukan aktivitas setiap hari yang biasa saja. Kita berusaha untuk mencari akan apa yang dicari oleh, yang dirindukan oleh setiap manusia, yaitu hidup kekal di surga. Tetapi kita yang percaya di dalam Tuhan Yesus dikatakan kita memiliki akan batu sentuhan, kita memiliki akan batu penjuru yaitu Kristus, yang dikatakan Ia mahal. Mahal dalam arti di sini ketika kita melihat, membayangkan bagaimana ketika Allah menginginkan umat Israel keluar dari Mesir untuk menjaga kesucian mereka agar mereka mampu, agar mereka bisa menghadap hadirat Tuhan. Dikatakan mereka harus mempersembahkan korban-korban bakaran, korban keselamatan, korban pengampunan dosa, korban syukur, dan semuanya itu harus yang tidak bercacat dan bercela. Apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam 1 Korintus 6, firman Tuhan dikatakan di sini, tidak tahukah kamu bahwa kamu telah dibeli dengan harga yang telah lunas dibayar. Telah lunas dibayar. Nah, kalau kita melihat di sini di dalam bahasa Yunani-nya adalah bagaimana patete itu berarti dibeli dengan harga yang mahal. Lunas berarti sudah selesai. Lunas berarti ada suatu pemindahan hak. Jadi ketika dibeli dengan lunas berarti ada suatu pemindahan hak. Tetapi kalau belum lunas berarti belum bisa. Tapi kalau sudah lunas berarti sudah pindah. Nah, kita ini menjadi pribadi-pribadi yang sudah lunas dikatakan, dibayar oleh Allah atas dosa-dosa kita. Sehingga kita menjadi dikatakan di dalam Petrus tadi, kamu yang dahulu bukan umat Allah tetapi kamu sekarang menjadi umatnya. Kamu yang dahulu tidak dikasihi tetapi sekarang beroleh kasihan dari Allah. Kita adalah dikatakan bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, dan umat kepunyaan Allah sendiri. Ada suatu keadaan yang berubah yang kita miliki, yang ada di dalam diri kita, yang melekat di dalam diri kita, oleh karena kita percaya di dalam Tuhan Yesus, oleh karena kita memiliki Tuhan Yesus sebagai bangsa yang terpilih, sebagai bangsa yang kudus, sebagai umat kepunyaan Allah sendiri. Ada suatu keadaan yang luar biasa, perubahan yang dikatakan perubahan ajaib. Ketika dosa-dosa kita sudah diampuni, ketika dosa-dosa kita sudah dihilangkan oleh Allah oleh karena darah Kristus, kita menjadi pribadi-pribadi yang baru. Kita menjadi pribadi-pribadi yang tidak seperti sebelum percaya. Ada suatu perubahan, ada suatu keadaan, ada suatu harapan, ada suatu berkat yang besar. Karena Kristus Yesus telah membayar kita dengan darah-Nya. Darah yang mahal, darah yang suci, darah yang tidak bercacat,
darah yang kudus, yaitu darah Kristus Yesus Tuhan. Jangan sia-siakan karya penelapanan Allah itu. Jangan sia-siakan akan berkat yang sudah Tuhan berikan untuk kita semuanya, sehingga kita menjadi orang-orang yang percaya. Kita tetap pegang iman kita sampai Maranatha. Kita tetap pegang iman kita sampai apapun. Kita tetap pegang iman kita dalam keadaan apapun. Kita tetap pegang iman kita, karena di situ ada keselamatan, karena di situ ada kemuliaan Allah, karena di situ ada kekayaan yang Tuhan telah sediakan untuk kita semua. Ada berkat yang sudah Tuhan untuk siapkan untuk kita semua sekarang dan selama-lamanya. Amin. Mari kita akan mengucap syukur untuk firman Tuhan. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur atas firman-Mu. Dialah Tuhan, ketika Engkau telah berkarya untuk kami semua, Engkau telah memberikan kepada kami Kristus Yesus Tuhan, Juru Selamat kami, yang telah menebus dosa-dosa kami dengan harga yang mahal, yaitu dengan pengorbanan Engkau sendiri. Engkau yang adalah pribadi yang kudus, Engkau adalah pribadi yang suci, Engkau adalah Allah kami. Engkau mau rela untuk mengorbankan diri untuk kami semua, karena Tuhan tahu tanpa pengorbanan Tuhan, korban-korban kami, korban-korban keselamatan kami, korban-korban pengampunan dosa kami senantiasa bercacat, bercela, tidak mampu untuk menghapus segala dosa-dosa kami, untuk kami mendapatkan kemuliaan Allah. Kami mengucap syukur Tuhan, karena di dalam Kristus Yesus Tuhan, Engkau telah membuang dosa kami. Engkau tidak mengingat dosa kami. Yang ada adalah bahwa kami adalah anak-anak Allah, bahwa kami adalah umat-Mu yang Engkau pilih, bahwa kami adalah bangsa yang kudus, yang telah Engkau kuduskan dari segala dosa-dosa kami dengan darah-Mu yang suci. Biarlah Tuhan iman kami semua, baik kami yang ada di gereja, saudara-saudara kami yang ada di rumah, kami terus pegang iman kami sampai Maranatha. Kami terus pegang iman kami dalam keadaan apapun. Kami terus pegang iman kami sampai Tuhan datang kembali. Terima kasih Bapa, terima kasih atas anugerah-Mu, atas berkat-Mu, atas kasih-Mu. Haleluya. Amin. Kita akan menyanyikan dengan pujian Sejauh Timur dari Barat. Betapa besar kasih pengampunan Tuhan untuk kita semuanya yang telah Tuhan berikan. Sejauh timur dari barat.
untuk Mbak Dea sama Mbak ini. Untuk mengambil persembahan langsung 2 kantong, yang salib untuk persembahan biasa, yang bukan salib untuk ulang tahun, untuk Natal. Kita akan terus dukung dalam doa untuk rencana aksi sosial Natal, untuk menggantikan perayaan Natal kita. Kita akan berbagi untuk saudara-saudara kita, mengucap syukur Ibu Bapak, saudara-saudara semua yang berbahagia. Kita terus menunggu apa yang ingin Ibu Bapak persembahkan untuk Natal gereja kita tahun ini. Kiranya Tuhan terus memberkati di dalam setiap karya kita, di setiap kehidupan kita semuanya. Kita akan mengucap syukur, kita akan menyerahkan persembahan kita, dan kita akan menyerahkan syafaat kita, dan kita akan menyerahkan kehidupan kita dalam kuasa Tuhan dalam berkat-Nya. Mari kita akan berdoa. Tuhan Allah Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur kalau di saat kami beribadah, kami boleh mempersembahkan yang terbaik kepada Engkau, baik persembahan untuk gerejamu, baik persembahan untuk rencana Natal gereja, untuk aksi sosial. Semuanya kami serahkan ke dalam tangan kuasa Engkau. Tuhan akan berkati kami semua di dalam setiap karya kami, di dalam setiap usaha kami, di dalam setiap kehidupan kami semua. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami terus menyerahkan syafaat kami dalam tangan kuasa Engkau. Biar Tuhan terus berkati bangsa kami untuk dapat lekas keluar dari pandemi corona itu. Tuhan terus berkati para pemimpin kami, baik pusat dan daerah. Ketika hikmat yang daripada Tuhan, Tuhan limpahkan kepada mereka, sehingga kebijakan-kebijakan yang mereka ambil semua datang dari Engkau untuk mempercepat akan penyebaran virus corona dapat teratasi, bahkan akan dapat kami hilangkan dari bumi Indonesia ini. Kami hanya mengandalkan Engkau Tuhan untuk pertolongan-Mu menolong bangsa kami. Berkati juga untuk semua tim medis, dokter, perawat, bidan, semua kru yang ada di rumah sakit yang sedang menangani. Tuhan berikan sukacita, Tuhan membackup mereka dengan kuasa Engkau. Biar Tuhan juga memberkati saudara-saudara kami yang saat ini mungkin dalam perawatan. Tuhan juga berkati mereka. Tuhan, Engkau juga memberkati bangsa ini untuk tertib dengan apa yang pemerintah kami canangkan dengan protokol kesehatan. Biarlah bangsa kami, masyarakat Indonesia tertib untuk melakukan semuanya itu yang kita, sehingga penyebaran virus corona dapat teratasi di bumi Indonesia ini, bahkan dihilangkan dari bumi Indonesia ini. Terima kasih Tuhan. Dan biarlah ketika pemerintah kami akan mendistribusikan vaksin, Tuhan juga memberikan hikmat untuk para pemimpin kami, sehingga keputusan-keputusan yang diambil yang terbaik untuk bangsa kami. Bapak, kami juga menyerahkan bangsa kami di dalam pasca pemilihan gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati maupun wali kota, wakil wali kota di daerah-daerah yang mengadakan pilkada. Tuhan berkati sehingga semuanya berjalan dengan baik pasca pemilihan. Mereka akan saling menerima akan apa yang sudah terjadi, baik mereka yang unggul maupun mereka yang tidak unggul, para pengikut mereka, para pendukung mereka. Tuhan berikan hikmat sehingga keadaan damai, tentram terus terjadi di bumi Indonesia ini. Berkati aparat, baik itu kepolisian, TNI, kami serahkan juga semua yang mendukung. Biar Tuhan berikan kemampuan kepada mereka untuk menjaga negara kami keadilan dalam keamanan dan ketentraman.
Bapa, kami serahkan juga akan kehidupan kami dalam tangan kuasa Engkau, pribadi lepas pribadi. Tuhan berkati dengan berkat kekuatan iman, baik kami yang ada di gereja ini, saudara kami yang ada di rumah. Tuhan terus tambahkan dengan berkat iman untuk kami semakin kuat. Berkati di dalam setiap karya kami semuanya. Biarlah kecukupan terus ada di dalam setiap kehidupan kami. Biar Tuhan juga berkati dengan kesehatan kami semuanya. Terlebih kami serahkan Pak Yanto, Pak Untung, Bu Mami. Kami juga serahkan Om Andre dalam tangan kuasa Engkau. Biar Tuhan terus memberikan pemulihan kepadanya. Biar Tuhan terus menolongnya untuk kembali bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan sudah terus memberkati Om Andre. Ya Tuhan juga berkati yang lain. Kalau mungkin saat ini ada kelemahan dalam tubuh mereka, Tuhan menjamah dengan kasih dan kuasa Engkau. Tuhan Kau juga berkati akan setiap keluarga lepas keluarga. Ikat kami semua dengan kasih Kristus, sehingga dalam keadaan apapun sukacita, sejahtera Tuhan ada di dalam setiap keluarga-keluarga kami semua. Terlebih generasi penerus gereja-Mu Tuhan, biar Tuhan berkati mereka dalam masa depan mereka, dalam pertumbuhan iman mereka, pertumbuhan fisik mereka yang masih balita, di dalam studi, di dalam kuliah mereka, ke depan pekerjaan teman hidup mereka. Tuhan berkati yang terbaik untuk anak-anak-Mu yang Bapa. Dan biar Tuhan kami serahkan sepenuhnya akan pertumbuhan gereja Tuhan ini di dalam tangan kuasa Tuhan kami serahkan. Bapa, biarlah ketika kami akan kembali dalam segala aktivitas kami, baik hari ini dan juga hari-hari berikutnya, biarlah kami semua pulang dan melakukan aktivitas dengan berkat, dengan rahmat, damai sejahtera yang daripada Allah Bapa, dengan kasih yang daripada Tuhan Yesus Kristus, serta dengan persekutuan yang daripada Roh Kudus, sekarang dan selama-lamanya. Haleluya. Amin. Terima